Kartini, Putri Indonesia, harum namanya. Ya, terima kasih Anda kembali bersama kami di Sudut Istana, dan tema kami malam hari ini adalah Sri Kandi Membangun. Untuk itu kami akan hadirkan Sri Kandi berikutnya yang tentu saja telah memperjuangkan, meneruskan cita-cita Kartini untuk memperjuangkan dan mendapatkan kesetaraan hak. Langsung saja kita undang Ibu Hovifah Indar Parawansa, Menteri Sosial Republik Indonesia. Selamat malam Ibu. Ibu Hovifah ini, beliau sejak muda sudah aktif di berbagai kegiatan sosial dan juga di dunia politik. Lalu pernah menjadi menteri pada masa Presiden Gus Dur, ya, waktu itu Menteri Pemberdayaan Perempuan Ibu ya, dan kini menjadi Menteri Sosial. Terima kasih. Sebenarnya tidak terlalu kelihatan kalau tomboy sebenarnya, karena kan sebenarnya udah pernah mendaki gunung, suka ngebut dan seterusnya. Baik. Ibu, terkait dengan Hari Kartini, pertanyaan yang sama saya tanyakan ke Ibu, bagaimanakah kita harus memaknai perjuangan Kartini? Ya, ada yang mungkin kita melakukan semacam revitalisasi, ada yang mungkin sudah harus melakukan semacam metamorfosis. Revitalisasinya itu begini, Kartini itu melakukan upaya-upaya untuk memberikan pencerahan kepada perempuan. Kalau sekarang itu kita sebut program keaksaraan fungsional. Kapan siapapun, perempuan maupun laki-laki, dia buta huruf, maka sebetulnya dia tidak bisa melihat dunia dan dia tidak akan pernah bisa berharap sesuatu. Kalau perempuan pasti sulit dia untuk bisa melakukan bargain, padahal hubungan suami istri pun pada dasarnya adalah power relation. Tidak akan pernah dia bisa mengambil keputusan kalau dia buta aksara, dan itu salah satu yang kita terus harus cek bahwa di lapangan apakah seluruh perempuan di negeri ini saat ini sudah bisa calistung, membaca menulis begitu. Karena kalau itu belum kita sisir, maka sesungguhnya PR kita untuk melanjutkan cita-cita Kartini itu belum selesai. Yang kedua, saya ingin mengingatkan kepada kita semua, Kartini meninggal pada usia muda itu karena komplikasi persalinan. Nah, pada saat ini kita masih melihat angka kematian ibu melahirkan masih sangat tinggi, sekitar 359 per 100.000 kelahiran hidup. Itu artinya setiap jam ada 2 orang ibu meninggal karena komplikasi persalinan. Nah, berarti sehari 48 ibu meninggal karena komplikasi persalinan. Hampir sama dengan korban narkoba, 40-50 orang meninggal sehari. Jadi ini PR kita bersama. Maka kalau kita memperingati Hari Kartini, saya sebenarnya ingin mengajak kita merenungkan masih tingginya angka kematian ibu melahirkan di Indonesia. Ada karena ketidaksiapsiagaan anggota keluarga, terutama suami. Ketika dulu saya di Kementerian Pemberdayaan Perempuan, saya mempromot suami siaga. Suami siaga itu suami yang siap antar jaga. Karena keterlambatan di dalam memberikan layanan, keterlambatan di dalam proses pengambilan keputusan itu menjadi pemicu yang sangat signifikan terhadap tingginya kematian ibu akibat komplikasi persalinan. Kebayang enggak ada keterlambatan pengambilan keputusan? Itu karena si perempuan tidak berani mengambil keputusan meskipun sudah terjadi pendarahan. Jadi komplikasi persalinan, dia tidak berani ke dokter karena menunggu sang suami untuk mengambil keputusan ini harus melahirkan dengan cara seperti apa. Nah, kalau suaminya tidak siaga, maka keterlambatan ini yang masih menjadi pemicu cukup signifikan tingginya angka kematian ibu melahirkan di Indonesia sampai sekarang. Itu kembali Ibu galakan lagi sekarang Ibu ya. Dan terkait dengan program ini, salah satu yang menjadi program dari Kementerian Sosial adalah program pengentasan kemiskinan, khususnya program Keluarga Harapan. Sudah sejauh mana Ibu? Ya, jadi PKH itu menarik sekali sesungguhnya. Yang diintervensi adalah ibunya dari mulai masa kehamilan. Jadi sebenarnya punya keterkaitan yang sangat kuat. Ketika ibu ini dalam kondisi KSM, keluarga sangat miskin, kebayang nggak bahwa dia mestinya bisa memeriksakan kehamilannya 3-4 kali di dalam proses kehamilan ke dokter. Kalau dia tidak cukup punya uang, maka itu dia tidak akan lakukan. Berikutnya adalah bagaimana asupan gizi. Problem bagi ibu hamil di Indonesia antara lain adalah anemia. Jadi ketika ibu hamil kemudian dia kurang gizi, kemudian anak
anaknya terlahir dalam kondisi BBLR, berat badan lahir rendah, maka yang seringkali juga tidak terkomunikasikan kepada publik adalah 63% penyebab dari disabilitas yang tadi Bu Menko PMK sampaikan. Ini disabilitas itu 63% antara lain penyebabnya antara lain pada saat hamil dia sudah memang gizi buruk, terlahir juga dalam keadaan gizi buruk. Oleh karena itu diintervensinya memang sejak mulai kehamilan 1,2 juta kehamilan sampai kemudian bayi balita 4 kali cair ini melalui PKH. Nah, selain kemudian tadi upaya untuk menurunkan angka kematian ibu melahirkan dan juga ibu hamil, bagaimanakah dampak dari program ini terhadap masalah lain, misalnya pengurangan penduduk miskin, pemenuhan pendidikan dasar, dan yang lain? Saya mungkin lanjutkan sedikit lagi. 1,2 juta itu pada saat kehamilan dan pada saat anak ini bayi balita. Intervensi ini ditambah tahun kemarin 1 juta, sekarang 1,2 juta, setahun 4 kali cair sampai dengan anak ini balita. Kemudian bulan April ini seluruh Indonesia itu akan cair bantuan tetapnya 500.000. Akan ada anggaran pemerintah dicairkan untuk program PKH itu 3 triliun 19 miliar April ini. Kemudian karena bantuan tetapnya 500.000 cair bulan April ini. Kemudian SMA 1 juta, SMP 750, SD 450, 4 kali cair. Bagaimana kemudian signifikansi terhadap penurunan kemiskinan? Saya rasa kalau ini kita harus membuka survei yang dilakukan apakah oleh Bappenas ataukah oleh TNP2K ataukah oleh Bank Dunia, bahwa dari indeks efisiensi seluruh bansos yang pernah ada, ternyata PKH ini paling tinggi signifikansinya terhadap penurunan kemiskinan. Nah, pada posisi seperti ini kita bisa melihat bahwa proses mengintervensi melalui dari mulai kehamilan kemudian bayi balita SD SMP SMA, apakah iya seumur-umur kemudian keluarga ini mendapatkan intervensi bansos? Tidak, karena kita memberikan pendampingan maksimum, mereka terima bansos ini 5 tahun mereka sudah bisa mandiri. Nah, setelah 5 tahun nanti akan maksimum 5 tahun mereka sudah bisa mandiri. Jadi saya sering keliling untuk bisa cek lapangan bahwa yang ini sudah terima 3 tahun. 3 tahun ini sudah bisa diintervensi program pemberdayaan ekonominya. Lewat apa? Lewat KUB, kelompok usaha bersama. Nah, KUB ini kita sudah siapkan untuk pelembagaan menjadi koperasi. Sekarang sudah mulai jalan seperti itu. Sehingga kita bisa menghitung, 3 tahun ternyata bisa mandiri, 4 tahun mandiri, 5 tahun mandiri. Sehingga ini tidak menjadikan ketergantungan sehingga orang nggak apa-apa kita punya anak berapa, kita sekolahkan anak berapa, toh pemerintah akan tanggung. Tidak seperti itu, karena di PKH maksimum intervensi 3 anak. Berbeda dengan Kartu Indonesia Pintar. Kartu Indonesia Pintar asal anak umur 6, 21 tahun, SD, SMP, SMA semuanya dari kategori keluarga kurang mampu, mereka akan dapat Kartu Indonesia Pintar. Tapi kalau PKH maksimum 3 anak. Jadi kelihatan ya, kalau tahun-tahun awal kan tampaknya agak sedikit lebih bersifat caritatif, tapi dugaan saya kemudian ada afirmasinya, kemudian ada empowerment-nya. Kalau kita lihat sampai tahun 2019 kurang-kurangnya seperti yang ada dalam Renstra itu. Iya, saya rasa kita punya target bahwa RPJMN itu akan mengikat seluruh kementerian lembaga dalam mengintervensi berbagai bansos. Kebetulan ada 17 kementerian lembaga yang punya program intervensi bantuan sosial. Kita Kementerian Sosial salah satunya. Tapi kita mesti mengukur, misalnya saya kemarin datang ke Bandung Barat, sebenarnya ke Sleman, saya selalu kemudian mengkonfirmasi kepada bupati dengan data yang mereka punya. Ini yang penerima PKH ini turun berapa? Bupati Sleman misalnya, ini kami turun 1.300 dari penerima 23.000. Jadi saya mengukur dengan turun langsung sehingga kita bisa melihat, karena kemiskinan itu kan dinamik. Kalau misalnya yang ini tadi yang diintervensi PKH sudah mandiri, kemudian ada lagi yang misalnya tulang punggung ekonomi keluarganya ada sesuatu, sehingga kemudian dia tiba-tiba menjadi kategori keluarga kurang mampu. Kemudian atau ada bencana alam maupun bencana sosial, itu signifikansi terhadap kemungkinan munculnya kemiskinan baru itu sampai 80%. Iya, jadi misalnya baru-baru saya ke Banjar
ke Banjarnegara. Ternyata berapa rumah itu sudah masuk di dalam sungai karena memang tanah longsor. Lah kita bisa melihat longsor yang terjadi di berbagai daerah itu kemudian menimbun rumah karena rumah itu ketutupan dari tanah longsor. Kita bisa membayangkan berarti ada kemiskinan baru yang diakibatkan oleh bencana alam, termasuk sebetulnya adalah bencana sosial. Baik, Ya. bicara soal kemiskinan Ibu ya, salah satu yang jadi kendala juga tadi seperti disampaikan oleh Ibu Menko bahwa validasi data. Ya. Ini yang kerap kali menjadi kendala gitu kan. Bahkan beberapa waktu yang lalu juga misalnya ada yang mempertanyakan nih datanya sudah valid apa enggak gitu Bu. Betul, Itu solusinya dari Kementerian Sosial bagaimana Bu? Karena kan tentu saja untuk mendistribusikan ini harus tepat kan sasaran. Betul. Jadi selama ini data yang kita pakai memang PPLS 2011. Kemudian APBNP 2015 kemarin baru kita mendapatkan support untuk Verifali. Verifali itu verifikasi dan validasi data. Itu baru APBNP 2015 sehingga 8 Desember semua data ini baru siap. Nah, yang untuk BPJS KIS Kartu Indonesia Sehat itu per 30 Desember sudah selesai pada posisi 92 juta yang tadi Bu Menko sampaikan. Nah, kita punya buffer stock 400.000. Ini berdasarkan surat Sekjen Kementerian Kesehatan bahwa kemungkinan dari keluarga kurang mampu akan terlahir 400.000 bayi baru lahir. Nah, bayi baru lahir dari keluarga kurang mampu inilah yang harus disiagakan buffer stock Kartu Indonesia Sehatnya. Nah, itu Kalau itu sudah pakai data 2015. yang valid ya Bu ya. Iya. Kemudian kalau PKH tahun ini Juni ini kita akan sekarang ini closing data untuk bulan Juni karena penerima PKH sekarang 3,5 juta. Mulai Juni 2 bulan ke depan insya Allah akan tambah 2,5 juta lagi, berarti penerima PKH nanti akan mencapai 6 juta. Lalu yang disampaikan Bu Menko tadi ini akan cover 125.000 lansia kurang mampu di atas 70 tahun, 163.000 bagi penyandang disabilitas berat. Ini akan di cover insya Allah mulai bulan Juni yang akan datang. Tambahannya sekarang existing baru 22.500 untuk disabilitas berat, kemudian baru 30.000 untuk lansia. Juni nanti akan tambah dari 30 jadi 125.000 penerima lansia kurang mampu 70 tahun ke atas, disabilitas berat dari 22.500 menjadi 163.000. Ya. Jadi banyak angka-angka itu Ibu hafal mungkin karena Ibu langsung ngecek langsung ya. Saya suka turun ke lapangan. Seperti yang dilakukan oleh Ibu Menko juga tadi. Baik, nanti setelah jeda akan ada persembahan khusus dari Ibu Menteri Sosial ini untuk kita semua yang ada di sini. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Untuk itu Anda jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Sudut Istana. Ibu kita Kartini, putri sejati, putri Indonesia, harum namanya. Sudah kami sampaikan sebelum jeda bahwa nanti akan ada persembahan khusus dari Ibu Hovifah Indar Parawansa. Ibu ini selalu menggunakan pendekatan, ya ada kalanya menggunakan pendekatan lagu. Termasuk misalnya ketika ada cerita nih Mas Kusnanto, ketika Ibu baru pertama kali menjadi Menteri Sosial, diangkat sebagai Menteri Sosial, kemudian pendekatan yang dilakukan pada karyawannya adalah dengan menyanyikan ataupun mengajak agar karyawan bisa menyanyikan lagu perjuangan dan doa. Dari ramai-ramai. Dan malam hari untuk ini kita semua sih, kita mesti terus berjuang dan berdoa. Gitu. Jangan lupa tidak hanya berjuang, juga berdoa gitu Bu ya. Dan malam hari ini untuk ada berakit-rakit ke hulunya. Jadi gitu. kita mesti harus perjuangan, diikuti pengorbanan, bahwa kalau kita bekerja keras, berjuang keras, insya Allah kita bahagia di akhirnya. Betul. Dan malam hari ini untuk kita semua, Ibu akan menyanyikan sebuah lagu berjudul Ibu ya. Ibu, ya, lagunya Iwan Fals. Ya.
anakku. Ibuku sayang masih terus berjalan, walau tapak kaki penuh darah, penuh nanah. Seperti udara kasih yang kau berikan, tak sanggup ku membalas. Ibu, ibu. Ingin ku dekap dan menangis di pangkuanmu, sampai aku tertidur bagai masa kecil dulu. Doa-doa laburi sekujur tubuhku, tak sanggup ku membalas. Ibu, ibu. Bila ibu boleh memilih, anakku, bila ibu boleh memilih, apakah ibu berbadan langsing atau berbadan besar karena mengandungmu? Maka ibu akan memilih mengandungmu. Karena dalam mengandungmu, ibu merasakan keajaiban dan kebesaran Allah. 9 bulan nak, engkau hidup di perut ibu. Engkau ikut kemanapun ibu pergi. Engkau ikut merasakan ketika jantung ibu berdetak karena kebahagiaan. Engkau menendang rahim ibu ketika engkau merasa tidak nyaman karena ibu kecewa dan berurai air mata. Anakku, bila ibu boleh memilih, apakah ibu harus operasi sesar atau ibu harus berjuang melahirkanmu? Maka ibu memilih berjuang melahirkanmu. Karena menunggu dari jam ke jam, menit ke menit kelahiranmu adalah seperti menunggu antrian memasuki salah satu pintu surga. Karena kedahsyatan perjuanganmu untuk mencari jalan keluar ke dunia sangat ibu rasakan. Dan saat itulah kebesaran Allah menyelimuti kita berdua. Anakku, bila ibu boleh memilih, apakah ibu berdada indah atau harus bangun tengah malam untuk menyusuimu? Maka ibu memilih menyusuimu. Karena dengan menyusuimu, ibu telah membekali hidupmu dengan tetesan-tetesan dan tegukan-tegukan yang sangat berharga. Merasakan kehangatan bibir dan badanmu di dada ibu dalam kantuk ibu adalah sebuah rasa luar biasa yang orang lain tidak bisa rasakan. Anakku, bila ibu boleh memilih, duduk berlama-lama di ruang rapat atau duduk di lantai menemanimu menempelkan puzzle, maka ibu memilih bermain puzzle denganmu. Tetapi anakku, hidup memang pilihan. Jika dengan pilihan ibu engkau merasa sepi dan merana, maka maafkanlah nak, maafkan ibu, maafkan ibu. Percayalah nak, ibu sedang menyempurnakan puzzle kehidupan kita agar tidak ada satu keping pun bagian puzzle kehidupan kita yang hilang. Percayalah nak, sepi dan ranamu adalah sebagian duka ibu. Percayalah nak, engkau adalah selalu menjadi belahan nyawa ibu. Cuplikan puisi oleh Rati Sanggarwati. Ribuan kilo jalan yang kau tempuh, lewati rintang untuk aku anakku.
Ibu, luar biasa. Tadi saya melihat, ya, saya sudah ikut terharu mendengarkan Ibu menyanyi dan juga tadi berpuisi, dan saya melihat juga tadi ada banyak beberapa sekali ibu-ibu di negeri ini. di sini yang juga ikut menitikkan air mata menyimak puisi yang Ibu bacakan tadi. Ada kisah menarik Ibu dari lagu dan juga puisi ini. Apakah ini menggambarkan juga perjuangan berat Ibu sebagai seorang ibu dari 4 anak yang juga harus lebih menyeimbangkan dengan pekerjaan Ibu juga? Ya, kalau puisi ini memang anak-anak saya hampir tidak pernah menerima luangnya waktu di hari Sabtu dan Minggu. Kebetulan saya menikah pada saat saya sudah di DPR. Hari-hari saya terlalu banyak saya habiskan untuk mengurusi umat, mengurusi masyarakat. Mereka memberikan begitu banyak sekali yang mereka sudah berikan kepada saya. Mereka bisa memahami seluruh kesibukan-kesibukan saya. Dan Ibu tidak sempat menemani mengerjakan PR atau Biasa memeriksa saya tugas? PR anak-anak tetap saya pantau meskipun saya pada posisi tidak bersama mereka. Anak-anak biasa bersama saya pada saat saya punya waktu. Mereka memberikan pengertian yang luar biasa, sehingga saya merasa bahwa ya harta di dunia ini yang paling berharga bagi saya, mungkin juga bagi ibu-ibu di dunia ini adalah anak-anak mereka. Dan ini adalah perjuangan untuk mencapai surga itu tadi, seperti yang dalam puisi itu ya Bu ya. Dan memang hidup adalah pilihan. Ya. Baik, ya, satu lagi tadi kalau bicara mengenai rasa, ketika kemudian Ibu berkunjung membagikan bantuan, apa Ibu rasakan ketika bertemu dengan masyarakat yang mungkin kondisinya penuh kekurangan? Apakah Ibu juga menangis dan terharu? Karena saya juga mendapat cerita beberapa waktu yang lalu Ibu berkunjung misalnya ke Lamongan, di sana Ibu menangis ketika menyerahkan bantuan untuk anak berprestasi yang ibunya juga ternyata penerima bantuan PKH. Pada dasarnya bahagia saya adalah senyumnya mereka. Maka di dalam proses penerimaan PKH di setiap tempat, termasuk ketika bersama Presiden, bersama Bu Menko PMK, saya selalu tanya, apakah Ibu bahagia? Karena itu yang dicari oleh kita semua. Ketika mereka sampaikan bahagia, kenapa bahagia? Itu dialog saya dengan mereka. Tetapi ketika kemudian saya melihat betapa bahwa anak-anak dari penerima PKH ternyata mereka mendapatkan prestasi yang luar biasa, ternyata tidak bisa kita menahan air mata. Jadi sekuat-kuatnya kita pasti ada rasa haru, rasa kita menyatu dengan suasana bahagia. Dan ya, saya rasa kita semua bisa hanyut dalam suasana bahagia, dan hanyutnya dalam bahagia itu antara lain ternyata ya kita meneteskan air mata. Ya. Air mata bukan hanya mewakili kesedihan tapi juga kebahagiaan Ibu ya. Mas Kusnanto, dari dua narasumber kita, Ibu Menteri Puan dan juga Ibu Hovifah, ada benang merah singkat saja mungkin Mas, sebelum kita nanti ke Cak Kardi. Ya, kebetulan kita kali ini kan berkaitan dengan katakanlah Sri Kandi Pembangun, dan orientasi kita yang kita diskusikan lebih banyak yang terkait dengan bagaimana pembangunan manusia dan kebudayaan. Itu salah satu tema sentral. Tapi kita juga pahami bahwa itu merupakan sesuatu yang mau tidak mau harus dinyatakan secara bertahap. Dan tentu saja yang disebut sebagai katakanlah pembangunan manusia itu bukan saja pembangunan yang bersifat fisik, bukan dan sebagainya, tapi juga ada beberapa elemen lain lah ya. Dan menariknya sebenarnya seperti dikatakan oleh Ibu Menteri Sosial, perlunya koordinasi, dan ini bukan hanya tanggung jawab menurut seseorang atau sebuah posisi menteri. Tadi ada 17 kementerian saya kira yang terlibat di antaranya, dan itu saya kira yang nanti itu ya. Ya, baik Mas Kusnanto, waktu kita terbatas sayang sekali. Terima kasih Ibu Hovifah Indar Parawansa, Menteri Sosial, telah bergabung bersama kami di Sudut Istana. Sekali lagi terima kasih Ibu. Dan ini menjadi akhir dari perbincangan kita. Kembali kita akan ke Cak Sukardi Rinakit, tim komunikasi Presiden. Cak Kardi, ada cerita menarik apa lagi dari balik kunjungan ada yang menarik di balik belusukan Presiden di 31 Oktober 2015. Para pemirsa, setiap kali ikut kunjungan Presiden ke daerah, saya selalu membuat catatan kecil di balik belusukan Presiden. Ini catatan saya tanggal 31 Oktober 2015. Aduh, saya dak-dikduk
melihat Menko Puan Maharani berjalan cepat mengejar Presiden Jokowi dan beberapa menteri yang sudah di tengah lahan yang habis terbakar di Pulang Pisau, Palangkaraya ketika itu. Saya begitu khawatir karena jalan setapak itu memang penuh kayu. Dan saya khawatir kalau Ibu Menko jatuh karena tersandung atau terpeleset. Bahkan beberapa bapak-bapak yang sekitar saya tanya, "Pak, itu Bu Menko ya?" "Iya." "Pak, itu Bu Puan ya?" "Iya." Mereka mungkin merasakan yang sama dengan saya, khawatir kalau Bu Menko tersandung dan jatuh. Alhamdulillah akhirnya bisa menyusul Presiden sampai di tengah lahan yang terbakar itu. Setelah selesai melihat situasi di lahan yang terbakar, Presiden dan beberapa embung dan tanah sekat langsung menyerbu ke Presiden dan para menteri untuk foto selfie. Seperti biasa, Presiden melayaninya dengan ramah. Lalu tiba-tiba salah satu dari mereka berjalan cepat menghampiri saya dan berkata, "Pak," dalam bahasa Jawa, "kula foto kali Pak Jokowi, Pak. Estu." "Oh nggih, iya. Saya salaman, Pak." "Waduh, Pak, berkah," katanya. Saya hanya tersenyum melihat bapak itu. Lalu bapak itu bergegas meninggalkan saya. Seseorang yang di dekat saya tiba-tiba berkata, "Ron, tanganmu jempol cuci. Ron, tanganmu jangan kamu cuci," katanya. Entah namanya Siron atau Kiron itu berkata, "Iya." Saya hanya tersenyum melihat itu sambil geleng-geleng kepala. Para pemirsa, dari sudut istana ini, dari sudut rumah para pemirsa, dan dari sudut tanah air, jangan pernah lelah mencintai Indonesia. Terus pantau mundur.